Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Sultan Kulakau dengan NIM S1S12448. Nah, saya adalah mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Nah, pada video saya kali ini, saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan bahasa pemrograman PHP, mulai dari dasar-dasarnya, kemudian lanjut ke variabel, tipe data, string, if else, hingga ke switch. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke video pembelajarannya. Nah, jadi yang pertama-tama teman-teman perlu lakukan adalah membuka exam. Nah, jadi teman-teman sekalian, teman-teman perlu ketahui bahwa exam ini adalah sebuah control panel. Nah, di sini teman-teman bisa membuka atau menggunakan PHP dan jalankannya pada web. Nah, jadi kita saya nyalakan, kita tunggu dulu. Nah, oke, aman. Teman-teman perlu pastikan bahwa examnya itu untuk bagian Apache dan MySQL-nya itu harus berwarna hijau. Nah, jadi sudah nyala teman-teman, kita langsung saja pertama-tama kita buat dulu eh, file di bagian examnya. Kita buka di bagian data C ke exam ini ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman cari yang namanya htdocs. Nah, ini teman-teman. Nah, pada bagian sini teman-teman tinggal buat file baru. Nah, sini namanya bebas, misalnya pmweb. Nah, filenya sudah jadi teman-teman. Nah, jadi kalau sudah filenya sudah jadi, hal yang kita lakukan selanjutnya adalah kita membuka Visual Studio Code. Nah, kemudian kita cari filenya. Di sini teman-teman ke pojok kiri atas kita tekan File. Kemudian kita cari Open Folder. Nah, kita tekan Open Folder. Kemudian kita kembali buka di bagian data C, exam.pp, kemudian htdocs. Nah, kemudian kita cari file yang kita buat tadi teman-teman. Nah, ini dia, pmweb. Select folder. Nah, kita sudah masuk di foldernya teman-teman. Nah, selanjutnya hal yang perlu kita lakukan adalah kita buat file untuk codingannya. Nah, misalnya di sini kita beri nama materi.php. Nah, jadi teman-teman juga perlu ketahui untuk PHP ini dia tidak perlu diinstal di bagian VS Code karena dia sudah tersedia. Teman-teman tinggal kalau mau buat filenya tinggal tambahkan .php di ujung katanya. Nah, kemudian kita enter. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita buka lagi di bagian browser, di bagian sini. Nah, kita ketik localhost. Localhost. Kemudian kita ketik nama file kita yang kita buat tadi. Dan juga kita ketik bagian apa tadi kita buat ya. Materi.php. Materi.php. Nah, enter. Nah, di sini masih kosong teman-teman karena kita belum buat apa-apa. Nah, selanjutnya yang perlu kita buat yaitu kita sudah bisa mulai coding di bagian sini. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebelum itu PHP ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling penting dalam dunia web development. Nah, kalau HTML, kemudian ada juga CSS, JavaScript. Nah, mereka itu bekerja di sisi tampilan saja. Nah, tetapi PHP dia itu istilahnya dia bekerja di balik layarnya. Nah, PHP adalah bahasa pemrograman server side yang artinya dijalankan di server sebelum halaman web dikirim ke browser. Nah, dengan PHP kita bisa membuat sebuah web yang dinamis dan juga bisa berinteraksi dengan user, memproses data, menyimpan informasi ke database, kemudian mengatur alur logika sebuah aplikasi web. Nah, jadi banyak platform-platform besar seperti WordPress dan juga berbagai sistem manajemen
itu juga dibangunnya dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, jadi memahami PHP adalah langkah penting kalau kita ingin masuk lebih jauh ke dunia pengembangan web modern. Nah, jadi selanjutnya teman-teman sekalian, yang perlu kita lakukan adalah kita bisa sudah untuk mulai codingnya. Nah, jadi yang pertama-tama kita akan coding terlebih dahulu. Nah, jadi untuk menggunakan eh, PHP, teman-teman bisa perhatikan dulu codingan yang akan saya buat. Nah, oke, jadi teman-teman sekalian, yang pertama kali kita akan bahas yaitu di bagian nih, yang baris pertama. Nah, jadi sini tuh ada keterangan doctype HTML sampai juga di bagian body ini, teman-teman. Nah, ini kedua eh, subjek ini dia adalah sebuah struktur data HTML. Nah, teman-teman perlu ketahui ini dia digunakan untuk membangun tampilan halaman web seperti biasa. Nah, lalu bagian yang paling penting di dalam yang penting itu ada di dalam tag, yaitu bagian ini, teman-teman. PHP, bagian tag yang ini. Jadi dia dimulai dari eh, tanda kurang dari, kemudian dilanjutkan sampai yang ini, bagian tutupnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menampilkan hasil outputnya, teman-teman tinggal lihat bagian ini ya. Hal ini kalau misalnya mau mulai coding di PHP, nah teman-teman tinggal pasang di bagian sini, atau tinggal klik di bagian sini. Nah, selanjutnya tag ini dia adalah pembuka dan juga penutup script PHP. Nah, maksudnya semua kode itu yang ditulis di dalam tag akan dijalankan oleh server sebagai program PHP, bukan juga sebagai HTML. Nah, di dalam ini terdapat baris seperti echo my first PHP script. Nah, echo ini dia itu fungsinya eh, adalah perintah dalam PHP untuk menampilkan teks ke browser. Nah, jika ketika file ini dijalankan di server, PHP akan memproses script ini dan menghasilkan output berupa tulisan my first PHP script. Nah, jadi teman-teman bisa langsung lihat nah, bisa setelah coding teman-teman jangan lupa untuk di save terlebih dahulu. Langsung saja ke kita buka web. Nah, jadi hasilnya dia akan menghasilkan sebuah output yaitu my first PHP script. Nah, jika teman-teman mengubah keterangan di sini, misalnya, sorry, misalnya saya ketik dan lupa kita save. Setelah itu kita buka lagi webnya, kita restart. Nah, dia akan mengganti seperti ini. Nah, itulah fungsi dari codingan ini, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan bahas tentang
basic syntax. Nah, jadi teman-teman sekalian, basic PHP syntax adalah aturan dasar penulisan kode PHP. Nah, ini dia mencakup cara membuka PHP, cara menutupnya, dan bagaimana menulis perintah di dalamnya. Nah, intinya ada tiga hal. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui itu, yang pertama ada PHP selalu dimulai dengan tag pembuka. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan yang sebelumnya, yaitu pada bagian ini, teman-teman. Ini adalah sebagai tag pembuka, dan ini sebagai tag penutup. Nah, setiap statementnya yang diakhiri dengan tanda titik koma, yaitu seperti ini. Nah, dia tuh untuk mengakhiri dari perintah codingannya. Nah, teman-teman juga perlu ketahui kalau tanda titik koma ini adalah sebuah tanda yang wajib ada untuk memisahkan perintah-perintah PHP-nya juga. Nah, itulah tadi basic sintaksnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang PHP case sensitivity. Nah, jadi kita akan ngoding lagi. Nah, misalnya ini juga codingannya seperti itu. Ini kita hapus saja langsung ke bagian dalamnya, bagian intinya. Yaitu kita misalnya ada echo, kemudian kita tulis dalamnya misalnya kalau, dan jangan lupa kasih titik koma, kemudian kita tulis lagi echo pada umumnya, tulis ketik hal yang serupa, misalnya halo. Nah, kemudian misalnya ini kita acak huruf kapitalnya. Lalu kita tutup pakai titik koma. Kita Ctrl C, kita add Ctrl S. Nah, jadi teman-teman, kita langsung restart. Nah, di sini dia mengeluarkan output yang sama. Nah, tetapi teman-teman sekalian perlu ketahui di sini ada sebuah perbedaan, yaitu ada tulisan echo dengan seluruhnya kapital, kemudian ada juga echo dengan tulisan kecil semua, dan juga ada tulisan echo yang acak gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian perlu ketahui bahwa tulisan-tulisan ini dia semua tetap dianggap sebagai perintah yang sama oleh PHP. Nah, jadi misalnya teman-teman mau ketik seperti random kayak gini, misalnya kapital di awal, kapital di akhir. Nah, random gini, tapi selagi dia tulisannya sebagai echo, maka dia tetap dibaca sebagai perintah yang sama oleh PHP itu sendiri. Makanya dia tetap keluarkan sebuah output. Kita lihat seperti ini tadi, dia mengeluarkan output, dia tetap bisa mengeluarkan output, padahal dia ini beda-beda. Nah, tetapi PHP tetap membacanya sama dengan fungsi yang sama. Nah, tetapi teman-teman sekalian, sebagai dalam pemrograman, biasa yang paling sering ditulis yaitu echo ini, teman-teman. Nah, mengapa ini dia sudah digunakan sebagai istilah, dia sebagai standar nasional lah. Dia dipakai di mana-mana, seluruh tulisannya kecil semua. Nah, biar apa? Biar kelihatannya lebih rapi dan juga lebih mudah diketik. Itulah, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya itu Eko tidak peka dengan huruf-huruf besar, kecil, mau diketik seperti inikah, kapital semua, mau kecil semua, random. Nah, semuanya tetap dibaca, teman-teman. Nah, tapi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, sebagai standar perusahaan yang rapi, paling dia dianjurkan pakai huruf yang kecil. Misalnya kayak gini. Fungsinya apa? Fungsinya supaya lebih rapi aja. Kayak gini, teman-teman. Nah, output yang dihasilkan, nah outputnya akan sama. Outputnya sama, teman-teman. Ya, kita belum riset, nah outputnya tetap sama. Gitu, teman-teman. Nah, jadi selanjutnya kita ke contoh codingan selanjutnya. Ini masih sama dengan yang ini. Ini kita hapus saja. Ini kita hapusnya yang bagian dalam sini saja, teman-teman. Supaya tidak buang-buang waktu istilahnya.
Nah, kemudian kita coding lagi, teman-teman. Di sini kita menggunakan yang namanya variabel, tapi kita belum bahas lengkap dulu ya. Menggunakan di sini dolar, dolar sama dengan setelah buat ini, koma. Nah, jadi kita sudah berhasil coding, teman-teman. Kita save, kemudian kita lihat hasil outputnya bagaimana. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada codingan sebelumnya, yaitu pada codingan ini, nah di sini kan kita menggunakan dollar color ya. Untuk ini dia namanya variabel. Nah, kalau misalnya kita menggunakan variabelnya itu dia berbeda, kemudian kita misalnya kita lihat tadi, di sini kan ada baris pertama. Nah, baris pertama ini kita lihat, ini kan tadi sudah jadi. Nah, kemudian kita lihat di bagian my card, di bagian yang ini teman-teman. Nah, di sini dia markas ini dia ini hasil outputnya dia akan berhasil karena dollar color itu memang didefinisikan sebagai red. Nah, jadi gini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan yang ini. Nah, dia kan penulisannya sesuai dengan yang ini teman-teman. Dollar color. Nah, maka dia bisa menghasilkan sebuah output yang tepat, yaitu my car is red. Nah, kemudian kita lihat pada baris kedua yang ini. Nah, baris kedua yang ini, yaitu echo my house is dollar color. Nah, tapi dia di sini bedanya dia menggunakan kapital semua, tidak sama dengan yang ini, teman-teman. Nah, maka variabel dollar color ini dia dianggap tidak ada, sehingga PHP akan menghasilkan terangan error. Kita bisa lihat pada bagian ini. Ini error, sedangkan yang ini berhasil. Nah, jadi kemudian teman-teman bisa lihat pada baris ketiga. Nah, pada baris ketiga ini yaitu my bot is uh, di sini kita menggunakan variabel. Nah, di sini bedanya dia bagian akhirnya itu yaitu menggunakan R kapital. Nah, jadi maka output yang dihasilkan juga sama, yaitu error. Nah, jadi pada dasarnya kalau untuk variabel dia itu penggunaannya harus sama, teman-teman. Kayak gini, agar dia bisa
mengeluarkan output yang benar atau dia tidak error. Misalnya ini kita ganti ya. Kita gunakan variabel yang sama. Color. Ini kita ganti R-nya. Nah, kita save. Kita buka lagi ini. Maka output yang dihasilkan akan berhasil, yaitu my car is red, my house is red, my boat is red. Gitu teman-teman. Jadi untuk variabel dia dasarnya dia seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya kita ke codingan lain. Nah misalnya kita bahas tentang comment teman-teman. Nah jadi comment ini adalah tanda dia ditandai dengan seperti ini. Misalnya ini teman-teman, kita kita blok dulu, kemudian kita kontrol garis miring. Nah, teman-teman bisa lihat, nah di sini dia akan menghasilkan, dia akan berubah warna hijau, dan juga di sini tandanya akan ada dua garis miring. Nah, masing-masing ini dia mendapatkan dua garis miring. Nah, kalau misalnya kita lihat output yang dia akan hasilkan, yaitu seperti yang berikut ini. Nah, outputnya dia akan kosong teman-teman. Nah, kenapa bisa? Karena dia istilahnya dia berubah menjadi kosong, dia menjadi tidak terbaca. Nah, komen ini dia biasanya digunakan untuk memberikan keterangan-keterangan. Misalnya kita Ctrl Z. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita kan tadi dia outputnya yang kayak gini. My car is red, my house is red, boat is red. Nah, kalau misalnya salah satunya kita ubah jadi komen, kita kontrol kemudian garis miring. Nah, maka output yang dihasilkan dia seperti ini, teman-teman. Kita tandai dulu, kan di my bot is. Nah, kita lihat bagian ini my bot is, dia akan hilang. Kenapa dia hilang? Karena dia ditandai sebagai komen. Gitu, teman-teman. Nah, jadi di sini dia biasanya digunakan kayak gini, teman. Dan teman-teman tinggal ketik keterangan, misalnya bagian ini my car is, untuk menunjukkan rumah saya warna merah. Dan lupa simpan. Nah, setelah ini dia kan dia ada di sini ya teman-teman. Kalau logikanya kalau tidak ada di sini dia kan bisa muncul atau dia bisa error. Nah, kalau kita buka di sini output yang dihasilkan, nah tadi kan kita ketiknya di bagian garis sini. Nah, tapi dia tidak mengeluarkan output dan juga tidak menghasilkan error karena dia dibaca sebagai komentar teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Ctrl Z dulu, hapus. Nah, jadi selanjutnya teman-teman kita bahas dulu multiline comment. Nah, dia bedanya gini teman-teman. Kalau tadi kan kita blok dulu semua, kemudian kita kontrol garis miring, dia tuh bedanya pada bagian ini teman. Jadi dia tuh enter dulu, enter, dari sini. Nah, kemudian kita ketik garis miring plus bintang. Nah, ini dia akan langsung berubah, tapi kita berikan batasan yaitu bintang. Sorry, salah. Taruhnya di sini teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi, kalau teman-teman perlu ketahui bahwa tanda ini, yaitu ini dan ini, adalah komentar banyak baris dengan PHP. Nah, semua teks yang ada di dalamnya ini, yaitu misalnya bagian ini, dari echo, my car is, sampai sini, dia itu tidak akan terbaca. Kita lihat outputnya, kita jangan lupa save. Nah, dia akan hilang teman-teman, karena sama seperti fungsi sebelumnya, yaitu bagian apa tadi? Bagian komen. Nah, bedanya kalau dia menggunakan seperti ini,
Kalau komen yang tadi kan dia beda. Dia kita blok, kemudian kita kontrol garis miring. Nah, maka output yang dihasilkan dia akan menjadi sebagai sebuah komen. Nah, jadi eh, kalau menggunakan tanda ini, dia sama juga yang seperti sebelumnya, yaitu komen. Dia itu tidak akan dijalankan oleh PHP. Komentar ini dia hanya digunakan untuk menjelaskan atau catatan dalam sebuah kode. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, PHP akan mengabaikan tulisan di antara garis miring yang ini sampai di sini. Nah, ini dia fungsinya sebagai awal, ini sebagai akhir. Jadi dia akan tidak akan baca yang ini, teman-teman, bagian isinya. Baris yang dijalankan itu hanya eh, ini kosong ya. Jadi semua sama aja fungsinya, cuman dan komen sebelumnya, cuman dia untuk bagian yang ini dia itu apa ya? Dia istilahnya dari langsung sekali instan gitu. Kalau yang tadi kan dia istilahnya bisa dibilang satu-satu. Jadi itu bedanya teman-teman. Tetapi kalau secara umum mayoritas tuh lebih sukanya pakai eh, yang bagian yang diblok dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman, yang paling sering digunakan. Oke, jadi teman-teman sekalian, selanjutnya kita bahas lagi tentang sebuah variabel. Sebelum itu, saya akan coding dulu tentang contoh codingan variabel. Nah, begini teman-teman. Kita hapus tadi codingan yang tadi. Untuk bagian PHP ini, kita misalnya kita buat, eh jangan lupa kalau variabel itu kita menggunakan ini, pakai $. Kemudian misalnya kita buat variabelnya, contohnya kita buat variabel txt. Nah, dia sama dengan eh sini teman-teman bisa isi apapun, misalnya kita bahas, kita ketik W3 school. Nah, kemudian jangan lupa titik koma, kemudian di bawahnya kita ketik echo. Gunanya untuk apa? Seperti yang sudah disebutkan, yaitu gunanya untuk memanggil. Di sini kita ketik I love, kemudian kita panggil $, variabel txt. Lupa di save. Restart. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kita lanjut lagi contohnya. Contoh selanjutnya misal misalnya kayak gini. Kemudian kita dot, ini kita txt dot, kemudian kita pakai, nah kita save dan kita buka lagi tabnya. Nah, dia akan hasilkan output yang sama teman. Misalnya kita ganti isi variabel yang ini, kita ganti dengan Indonesia. Save. Start. Nah, maka dia akan mengeluarkan sebuah output, yaitu I love Indonesia. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada lagi contoh variabel, yaitu dolar. Misalnya kita gunakan $X sama dengan 5, dan lupa ke titik koma. Kemudian di bawahnya kita buat variabel Y. Misalnya variabel Y itu 9. Misalnya 10 lah. Koma. Kemudian
Untuk bagian kedua kita ketik echo itu $x si tambah $y. Maka output yang sorry, kita Ctrl S. Nah, Ctrl S. Setelah itu kita buka lagi webnya. Dia akan menghasilkan output yang kita sudah buat tadi. Kayak gini, teman-teman. Jadi di sini logikanya misalnya di sini ada variabel x dan juga variabel y. Nah, kalau variabel itu istilahnya teman-teman dia adalah sebuah wadah ya. Jadi istilah dia itu wadah yang kosong, kemudian dia tergantung tinggal diisi apa aja. Misalnya dia diisi air, isi apalah, dia kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kayak gini, 5, misalnya kita acak nanti, misalnya 1000 tambah 12.000, save ke web, seperti itu teman. Nah, jadi pada dasarnya kalau variabel itu dia tentang sebuah wadah istilahnya. Kalau simpelnya dari segi variabel. Nah, kayak misalnya tadi misalnya kita ke codingan sebelumnya. Misalnya ada lagi contoh codingan, misalnya variabelnya ini nah adalah kita hapus saja, kita boleh dilakukan. Kita buat variabel nama, kemudian dia misalnya sama dengan misalnya nama saya Sultan. Nah, pada bagian ini kita kasih koma jangan lupa. Kemudian dolar, misalnya ini nah umur. Misalnya umur saya nama umur kita isi 19. Sorry. 19. Kemudian kita titik koma. Nah, kemudian pada bagian ini, pada bagian variabel ini, nah tanda inilah yang membedakan variabel dari teks biasa. Teks saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian itu setelah nama variabel gunakan tanda sama sama dengan untuk memberikan nilai. Ini teman-teman. Nah, misalnya namanya Sultan, misal umur 19. Nah, bisa juga misalnya ini kayak tadi, misalnya kita dollar color sama dengan red, kemudian ada juga angka 910. Nah, artinya dia itu mengisi variabel dengan nilai. Nah, nilai ini bisa berupa teks atau angka. Nah, teks itu ditulis dengan tanda kutip kayak gini, misal Sultan dan juga 19. Kemudian angka tanpa tanda kutip, misalnya teman-teman bisa ketik dot num sama dengan 100, misalnya kayak gini, coba ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian misalnya juga eh variabel ini dia tuh bersifat case sensitif. Nah, ini sangat penting. Misalnya dot color sama dengan red, kemudian dot color dan blue dan juga dot color eh tulisannya. Intinya seperti yang saya sudah jelaskan tadi di awal teman-teman. Misalnya kayak gini. Misalnya ini kan num, dot num. Kalau bisa kita panggil dot num, kita ubah ketikannya kayak gini. Ini kan sama-sama num ya. Kita lihat. Nah, dia hasilnya akan error, teman-teman. Karena dia berbeda dengan variabelnya. Jadi, untuk variabel itu dia bersifat case sensitif. Artinya, dia harus sesuai gitu. Dan apa yang ada atau yang teman-teman sudah taruh di variabelnya. Nah, kemudian tuh variabel juga bisa ditampilkan menggunakan echo. Nah, kayak tadi, yang ini. Nah, jadi variabel itu bisa ditampilkan dengan echo. Kemudian itu variabel tidak perlu
deklarasikan dengan tipe datanya. Nah, jadi secara otomatis di PHP itu akan tentukan tipe data berdasarkan nilainya. Nah, misalnya ini disebut dynamic typing. Contohnya misalnya dolar, kita coding terlebih dahulu. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi, sorry, kita ubah jadi saja jadi B. Sorry. Jadi dia intinya teman-teman, sebuah dalam PHP itu dia eh dalam PHP misalnya untuk variabel dia itu secara otomatis dia akan ditandai kalau tipe datanya itu seperti apa gitu. Itu untuk variabel teman-teman. Jadi pada intinya variabel itu adalah istilah adalah sebuah wadah yang tinggal diisi apa saja yang mau diisi untuk nilainya. Nah, jadi misalnya teman-teman isinya angka, isinya huruf. Nah, sistem PHP dia akan langsung tahu kalau ini dia tipe datanya misalnya angka itu misalnya integer. Ada juga keterangan itu sebagai variabel karakter. Nah, intinya kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke variabel scope. Setelah kita bahas tentang variabel scope. Nah, jadi saya coding terlebih dahulu. Nanti saya jelaskan. Kita buat dulu variabel yaitu variabel x dan juga variabel y yaitu ini sebenarnya 5. Sorry.
Nah, jadi gini teman-teman. Nah, sini kan kita buat sebuah variabel. Nah, yaitu sini kita akan bahas dulu terkait variabel global atau variabel di luar function. Nah, jadi di sini kan dollar $x yang sudah kita buat variabelnya, yaitu variabel x sama dengan 5 dan juga variabel y sama dengan 10. Nah, variabel ini dia itu ada di luar fungsi, jadi disebut sebagai sebuah global variabel. Nah, tetapi variabel global itu tidak bisa dipakai langsung di dalam sebuah fungsi. Nah, di dalam function ini kita bisa pakai keyword crowbar. Nah, contohnya itu function myTest yang ini myTest. Nah, yaitu kemudian saat kita menulis global dolar dolar X dan juga dolar Y, artinya dia itu gunakan variabel dolar X dan juga dolar Y yang ada di luar function. Nah, tanpa global, PHP ini tidak akan menganggap dolar X dan juga dolar Y di dalam fungsi sebagai variabel lokal baru. Nah, operasi yang dilakukan yaitu dolar Y sama dengan dolar X dan juga dolar Y, dikurang dolar X dikurang dolar Y. Nah, karena X sama dengan 5 dan juga Y sama dengan 10, maka hasilnya itu Y sama dengan 5 ditambah 10, yaitu 15. Tapi di sini karena kita gunanya kurang, maka output yang dihasilkan yaitu minus 5, teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah fungsi ini dipanggil, maka misalnya myTest dan juga echo dollar y dan juga echo dollar y akan menampilkan angka minus 5 karena fungsi tadi sudah mengubah nilai global variabel y-nya. Jadi pada kesimpulannya itu variabel global tidak bisa langsung digunakan dalam fungsi. Nah, harus memakai global nama variabel. Nah, setelah memakai global, fungsi itu bisa membaca bahkan mengubah variabel global eh, dan kemudian output akhirnya sesuai dengan apa yang teman-teman masukkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang tipe data. Nah, ini teman-teman sekalian untuk tipe data itu dia lumayan banyak poin pembahasannya. Ada string, integer, float, boolean, array, ada juga object, null, dan juga resource. Nah, jadi kita bahas dulu di string. Tahap saja codingan yang tadi. Nah, jadi untuk string itu contoh codingnya misalnya kita kan sudah ada, kita langsung buat dolar sama txt sama dengan atau dolar text sama dengan hello hello 4 koma 4 kemudian echo. Setelah itu teman-teman kita lihat ada error. Oh, nah, jadi tipe data yang pertama yaitu adalah string. Nah, jadi teman-teman sekalian perlu ketahui bahwa string ini adalah tipe data yang berupa sebuah teks. Nah, string itu dia ditulis di dalam sebuah tanda kutip. Nah, misalnya teman-teman bisa di sini bisa menggunakan tanda kutip satu dan juga tanda kutip dua. Nah, untuk dari string itu tidak ada beda dari penggunaan tanda kutip, misal satu dan juga dua. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, string itu dia adalah sebuah tipe data yang berupa teks. Nah, untuk codingannya itu $txt sama dengan dollar text sama dengan hello world. Kayak gitu, teman-teman. Itu untuk string. Nah, kayak tadi misalnya di sini kita ubah misalnya jadi terbuka. Nah, dia akan menghasilkan teksnya yang kita sudah input di bagian dua tanda kutip ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas tentang integer.
Nah, integer itu kita coding terlebih dahulu. Hapus ini ya, teman-teman. Hapus, kemudian kita coding. Soalnya di sini kita ada dolar membuat variabel umur yang sama dengan 19. Kita titik koma. Selanjutnya kita ketik variabel ini, variabel dal. Kemudian kita buat ini. Di dalamnya kita buat lagi variabel dolar umur. Kemudian kita taruh titik koma. Kita jangan lupa kita save. Kemudian kita buka ini. Nah, dia akan menghasilkan integer. Nah, integernya itu ada 19, sesuai yang kita input di sini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekalian perlu ketahui, integer ini adalah angka bulat tanpa koma dan juga bisa bilangan positif atau negatif. Nah, jadi kapan kita gunakan? Yaitu saat kita bekerja dengan angka bulat, umur, jumlah barang, skor, dan juga lain-lain. Itu yang namanya integer. Nah, selanjutnya tipe data yang selanjutnya ada float. Soalnya untuk float, bagian ini kita buat dulu variabel, sorry. Soalnya kita buat variabel, eh misalnya kita buat variabel berat. Nah, variabel berat ini dia sama dengan misalnya 55,7. Ini tonton, ini adalah anu ya. Kemudian variabel damnya, sorry, dolar kita panggil Ctrl S. Nah, jadi eh, hasil outputnya itu yaitu 55,7, teman-teman. Nah, apa sih itu tipe data tipe data float? Nah, float ini adalah angka desimal. Misalnya berat, tinggi atau nilai pecahan lainnya. Nah, kapan digunakan? Yaitu saat kita butuh angka koma, misalnya 3,14, 99,99, 0,5 dan lain-lain. Jadi bedanya dengan integer tadi, kalau integer kan dia adalah angka bulat tanpa koma. Sedangkan kalau float itu dia angka desimal, misalnya berat, tinggi atau nilai pecahan lainnya. Gitu, teman. Begini, misalnya tadi ini kan dia bisa menghasilkan output yaitu 55,7. Nah, selanjutnya kita bahas ke tipe data selanjutnya, yaitu boolean. Itu boleh. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita coding terlebih dahulu. Berikut contoh codingnya. Ya, nah, outputnya seperti ini, teman-teman. Outputnya itu ball true. Nah, jadi teman-teman sekalian, boolean ini hanya punya dua nilai saja, yaitu true dan juga false. Biasanya dia dipakai untuk kondisi atau logika sebuah program. Nah, kapan dia digunakan? Yaitu untuk ketika kita mencek sebuah kondisi login atau tidak. Dan juga misalnya statusnya itu aktif, misalnya status aktif, tidak aktif, dan juga benar, salah, dan juga lain-lainnya. Nah, itu tadi tentang boolean. Nah, selanjutnya kita bahas tentang try. Itu kita bahas tentang array. Nah, kita kasih contoh codingannya terlebih dahulu. Soalnya di sini kita hapus dulu ya, teman.
misalnya ini 9 kali. Nah, kita lihat dulu hasil outputnya. Nah, dia akan menghasilkan sebuah apel. Nah, jadi teman-teman sekalian, array ini dia itu menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Nah, jadi array ini kita gunakan yaitu saat kita perlu menyimpan banyak data sekaligus. Nah, seperti daftar nama, kemudian list produk, dan juga menu makanan lainnya. Itu untuk array, teman-teman. Nah, selanjutnya tipe data yang selanjutnya itu ada yang keenam yaitu objek. Kita hapus dulu ini. Nah, kemudian kita coding dulu, teman-teman. Saya kasihkan contoh dulu, misalnya di sini kelas. Sorry, sorry.
Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi objek itu adalah variabel yang diambil dari sebuah kelas. Nah, kapan sebuah objek ini digunakan? Yaitu saat membuat aplikasi besar, misalnya sistem manajemen, aplikasi web kompleks, dan juga lainnya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, tapi di sini kayaknya ada yang kurang deh. Ini harusnya kita pakai message kita sih. Kayaknya kok kayaknya. Nah, seperti ini teman-teman. Dia bisa memanggil sebuah objek. Itu ada fungsi dari objek. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada eh yang ketujuh itu misalnya yang ketujuh itu ada nol. Kita hapus dulu nih guys. Hapus. Nah, kemudian eh kita ketik dulu codingannya guys. So di sini ada $x. $x sama dengan 0. Sorry. Kemudian pada oh sorry, saya lupa. Nah, maka dia akan menghasilkan sebuah nol. Nol artinya apa sih, Bang? Nah, jadi nol itu artinya adalah variabel yang tidak mempunyai sebuah nilai. Nah, kapan digunakan? Yaitu misalnya untuk menggunakan sebuah misalnya dia ingin mengosongkan sebuah variabel atau menandai data yang belum ada. Nah, itu fungsi dari nol. Nah, selanjutnya kita bahas tentang research. Nah, sebuah resource kita hapus dulu ini, teman-teman. Hapus. Kemudian kita buat codingannya. Soalnya di sini start file. So, F open. Nah, jadi teman-teman sekalian, resource itu adalah tipe data khusus yang mempresentasikan sebuah sumber eksternal eksternal seperti file atau koneksi database. Nah, kemudian
eh jadi kalau research itu dia ada pentingnya itu dasarnya yaitu sebagai untuk mempresentasikan sumber eksternal misalnya seperti file dan juga koneksi sebuah database. Nah, untuk contoh codingannya itu seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Itulah penutup dari tipe data. Nah, tapi sebelum itu kita evaluasi kembali. Kita mulai lagi bahas dari kesimpulan dari string. Nah, string itu sebagai untuk menyimpan menampilkan isi variabel ke layar. Kemudian kemudian integer itu untuk menampilkan sebuah nilai, sedangkan float itu untuk menunjukkan bahwa datanya itu float. Nah, selanjutnya juga di boolean itu dia untuk menampilkan dua hasilnya itu true dan juga false saja untuk menentukan mana yang benar dan juga mana yang salah. Nah, itulah tadi eh, pembahasan tentang tipe data. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian kita bahas dulu tentang modify string. Nah, di sini kita mulai dari eh, uppercase. Kita mulai dulu codingannya. Codingannya itu lumayan simple. Misalnya di sini ada dolar, misalnya dolar X sama dengan hello world. Sampai koma, kemudian kita echo. Nah, seperti yang teman-teman. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada strotuper. Yang kita ketik habis echo kan, strotuper, kemudian dalam kurung dolar $X. Nah, fungsinya itu sebagai untuk mengubah semua huruf dalam string menjadi huruf besar. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan saya ketiknya hello world saja. Hello world saja. Nah, tapi saat kita melihat outputnya, dia akan ketik huruf kapital semua. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya kita bahas lowercase. Nah, jadi dia bedanya itu kan tadi upper, kita tinggal ketik lower, str lower. Jadi codingannya itu sama aja teman-teman, str lower. Save, dan kita lihat, sorry, kok error ya? Language. Ini ada salah ketik, akan saya lagi telah ketiknya. Nah, hello world. Ini kan kita ketiknya tadi nomor normal teman-teman. Nah, jadi dia akan throttle lower, dia akan mengubah hurufnya menjadi kecil. Nah, selanjutnya kita bahas replace string. Nah, replace string itu dia di sini misalnya kita gunakan str. Ini hello world kita hapus. Kemudian kita ganti underscore, sorry, underscore replace. Kemudian di sini teman-teman, tadi kan kita menggunakan variabel, sini kita ganti. Nah, kita ketikkan kata-katanya, misalnya sini ada word.
Kita lihat ya, hello Dolly. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk reply string itu dia adalah fungsinya untuk cari kata word atau lalu menggantikan dengan kata Dolly. Nah, jadi misalnya di sini kita lihat tadi codingannya. Misalnya di sini ada str replace, kemudian word dolly dollar. Nah, jadi dia itu mencari kata word terlebih dahulu. Word. Nah, lalu kata word ini dia digantikan dengan kata dolly. Nah, jadi harusnya tadi kan di sini hello world, tapi output yang dihasilkan dia akan jadi hello dolly. Jadi tinggal ganti nama-namanya. Nah, kemudian kita bahas tentang reverse string. Nah, reverse string itu dia bedanya di sini, teman-teman. Ini kita hapus dulu. Echo tulis. Nah, dia baik. Sorry, ini ada typo. Eh, yang kita buka, maka hasil outputnya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, jadi dia itu seperti namanya itu reverse string. Jadi dia akan membalik posisi karakter dalam sebuah string. Nah, jadi misalnya tadi kan kita tulis hello world. Nah, dia jadi kebalikannya. Dia kayak gini, teman-teman. Harusnya kan mulai dari sini, tapi dia mulai dari sini. Kayak gitu, teman-teman. Itu fungsi dari eh, reverse string. Nah, kemudian kita bahas tentang remove white space. Nah, kita coding terlebih dahulu. Di sini dia, ini kita hapus dulu. Selanjutnya ada echo trim. Kita buka outputnya. Nah, uh, jadi untuk remove white space ini dia, nah di sini kan kita lihat ada codingan trim dollar $x. Jadi dia fungsinya itu menghapus spasi di bagian depan dan belakang string. Nah, misalnya kayak tadi ini kan outputnya kayak gini. Nah, jadi dia akan menghapus spasi di bagian depan dan juga belakang stringnya. Itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas continent string. Jadi kita coding dulu. Misalnya di sini ada nah, jadi gini, teman-teman. Nah, eh untuk codingan ini dia itu berfungsi misal kita bahas dulu yang tanda dot ini.
Nah, digunakan untuk menggabungkan string di PHP. Nah, kemudian $y berarti kita menggabungkan teks hello yang ada ini di bagian variabel x dengan word yang ada di bagian variabel y. Nah, hasil penggabungan disimpan ke variabel z, maka output yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Itu seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita bahas juga tentang uh, slice string. Soalnya ini kan kita hapus saja ini. Terus kemudian kita buka Word. Nah, jadi eh untuk slice as string ini dia berfungsi untuk mengambil sebagian teks dari sebuah string. Jadi itu intinya, teman-teman. Untuk slice as string, dia itu berguna untuk mengambil sebagian teks dari sebuah string. Jadi sebagiannya saja. Nah, kemudian kita bahas juga terkait escape karakter. Misalnya di sini kita ketik cukup panjang. Nah, jadi di dalam string ini dia memakai kutip dua. Nah, kalau teman-teman ingin menampilkan tanda kutip dua di dalam sebuah teks, teman-teman harus mengescape karakter tersebut dengan backslash yang ini, teman-teman. Nah, kemudian berarti tampilan tanda kutip dua itu sebagai bukan penutup dari sebuah string. Kayak gini, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, selanjutnya kita bahas tentang PHP number. Nah, kita mulai dari PHP number yang itu integer. Nah, kita coding dulu, teman-teman. Nah, sini ada integer 100. Nah, jadi teman-teman sekalian, integer itu adalah angka bulat tanpa sebuah desimal. Nah, jadi penjelasannya itu kita bisa lihat pada bagian var dam. Nah, dia akan menunjukkan bahwa $x adalah sebuah integer. Nah, selanjutnya kita bahas tentang float double. Float atau double.
Ini sama aja sih dengan tipe data tadi, tapi nanti ada bagian beda di bagian number string, infinity, dan juga not a number. Kita bahas selanjutnya itu float. Kita coding dulu. Sebenarnya sama sih. Var x, kemudian misalnya ini 10,75. Kita langsung aja ya. Variabel dumnya, kemudian ts. Nah, kayak gini teman. Jadi dengan kita input dengan sebuah angka desimal atau angka pecahan, maka sistem akan langsung baca kalau ini dia adalah float. Itu adalah kelebihannya aja teman. Nah, selanjutnya kita bahas tentang number string. Nah, codingnya itu misalnya ini pakai votive 2 ya. 1, 2, 3. Nah, jadi hanya dengan kita input eh, angka ini ke dalam tanda kutip, sistem akan membacanya sebagai string, string 3, yaitu 1, 2, 3. Nah, penjelasannya itu PHP akan tetap menganggap ini sebagai string, dan tapi saat dipakai dalam operasi matematika, PHP otomatis akan mengubahnya menjadi sebagai angka, seperti ini teman-teman. Itu tadi number string. Selanjutnya kita bahas tentang infinity. Kita mulai dari coding juga, sama seperti biasa, jangan kita hapus dulu. Misalnya di sini kita gunakan, misalnya ini dalam kurung ya, setelah 1.9 anu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi maksud dari infinity itu adalah berarti angka yang terbatas. Nah, dia itu biasanya selalu dikira sebagai error. Tetapi itu bukan error, itu hanya sebagai penanda saja teman-teman. Itu adalah infinity. Nah, kemudian ada none atau not a number. Nah, kita coding dulu. Sini aku. Nah, jadi dia akan menghasilkan float dan juga dalam kurung none. Nah, dia ini digunakan untuk hasil perhitungan yang tidak valid secara matematis, teman-teman. Nah, penjelasannya itu dan ini dia muncul saat operasi matematika tidak punya sebuah hasil yang nyata. Jadi, codingan kita tadi dia tidak menghasilkan sebuah codingan yang nyata atau tidak punya hasil yang nyata. Nah, selanjutnya kita bahas tentang casting. Nah, jadi teman-teman sekalian, casting ini adalah sebuah proses mengubah tipe data dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, PHP ini menyediakan beberapa cara untuk memaksa nilai menjadi tipe data tertentu. Nah, selanjutnya kita coding ulang ya. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, casting itu adalah proses membuat tipe data dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, PHP ini akan menyediakan beberapa cara untuk memaksa nilai menjadi tipe data tertentu. Nah, penjelasannya
Di sini angka tadi kan angka 123. Angka 123 itu akan diubah menjadi 123 tetapi sebagai uh, output yang kayak gini. Jadi dia menghasilkan integer 123. Kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas tentang mengubah ke integer. Misalnya sini kita 12,9 ya. Kemudian di sini $y uh, integer. Nah, jadi integer ini dia mengubah angka desimal yang misalnya tadi kan kita input 12, berapa ya tadi? 12,3. Nah, tetapi output yang dihasilkan hanya 12 saja. Jadi, dia ini dibulatkan menjadi angka 12. Itu untuk integer. Nah, selanjutnya kita bahas tentang float. Itu mengubah ke float. Misal di sini kita ada. Nah, jadi di sini dia hasilnya float 10, teman-teman. Nah, jadi untuk float itu string 10 itu bisa menjadi misalnya bisa berubah menjadi 10,0 dan lainnya. Itu untuk float. Jadi dia mengubah ke float. Nah, codingan selanjutnya itu tentang boolean. Misalnya di sini kita input 0. Nah, hasilnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, boolean itu dia hanya menghasilkan dua saja, yaitu true dan juga false. Nah, maka karena tadi kita inputnya 0, maka dia hasilnya sebagai hasil adalah false karena selain 0 semuanya itu dianggap true. Seperti itu teman-teman logikanya. Nah, kemudian yang terakhir, kemudian selanjutnya kita bahas tentang array. Kita coding dulu, misalnya di sini kita tulis hello. Coba ke array, pas Ctrl S. Nah, maka dia akan menjelaskan dia tadi kan kita ubah dari sebuah string berubah menjadi array dengan satu elemen, yaitu hello yang ini teman-teman. Itu array. Nah, kemudian yang terakhir ada objek. Itu mengubah ke objek. Nah, dia codingannya itu sama aja. Cuma di sini kita ubah, ini kita ganti ke objek. Nah, seperti ini teman. Jadi dia string itu berubah menjadi objek std class yang ini kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas juga tentang math, teman-teman. Nah, PHP Math ini dia menyediakan banyak fungsi matematika untuk membantu operasi perhitungan, baik dasar sampai yang lebih kompleks. Selanjutnya kita lihat misalnya di sini ada pi, itu mengambil nilai pi. Kita coba coding dulu. Nah, kita tinggal ketik pi. Echo pi. Bisa nggak? Ctrl S. Nah, jadi hanya dengan ketik echo pi,
maka dia akan menghasilkan nilai pi itu sendiri, itu 3,14 dan juga seterusnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan misalnya Eko, min, dan juga maksimal. Misalnya min dalam kurung misalnya 3519. Hal yang sama. Tapi di sini kita ganti ini, kita ganti dengan max. Coba kita lihat outputnya. Nah, ini sebenarnya terpisah ya teman-teman, tapi kita lupa atur. Jadi dia akan menghasilkan, ini kan yang ini yang minimal dan ini yang maksimal teman-teman. Itu. Nah, ini kita ganti ya. Ini kita ganti saja supaya beda. Itu teman-teman. Itu untuk maksimal dan juga minimal. Nah, selanjutnya kita cari nilai absolut. Teman-teman tinggal misalnya Eko di sini abs. Lalu kita gunakan angka minus 9. Minus 9. Ctrl S. Maka hasil outputnya, nah seperti ini teman-teman. Dia akan mengubahnya ke nilai positif. Nah, itu atau nilai absolut. Nah, selanjutnya ada akar kuadrat. Ini gampang banget. Tinggal kita SQRT. Misalnya kita 64. Pas. Kita cek. Nah, langsung teman-teman. Langsung keluar outputnya. Lalu ada juga pembulatan. Misalnya kayak tadi ya. Itu misalnya echo round. Kita sama. Nah, jadi ini tadi, ini kan semua beda-beda ya, tapi itu dia baku ke something gitu. Jadi intinya dia membulatkan, teman-teman. Ini kita hapus saja, pakai satu biar teman-teman nggak pusing. Nah, gitu teman, biar jelas. Nah, itu tadi sudah pembulatan, soalnya kita angka random, teman-teman. Nah, sama juga di sini kita gunakan echo. Di sini kita gunakan echo run. Sorry, ada beginian ya. Ini harusnya masuk teman-teman. Sorry. Nah, gini teman-teman. Jadi dari angka yang dipilih itu ada 5, 6, 2, 7, 9, 7, 3, 9, 3 gitu teman. Jadi dia memilih angka random dari 1 sampai
100. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pembelatan khusus, yaitu echo chain. Sini kita ubah ke chain. Bentuknya adalah 4 dan juga 3. Jadi ini dia masing-masing dibulatkan, teman-teman. Dia ini dibulatkan ke atas, sedangkan yang ini dia dibulatkan ke bawah. Kalau echo chain itu ke atas, ini dia ke bawah, floor ke bawah. Kebedanya. Dan terakhir itu ada PAU. Misalnya ini kita hapus aja nih. Kita ganti ini dengan PAU. Sisinya misalnya di sini 2,3. Ini 3,1 aja lah. Nah, maka dia akan menghasilkan fungsi yaitu 2 pangkat 3. Atau sorry, dia akan menghasilkan 3 pangkat 1 gitu teman-teman. Hasilnya adalah 3. Nah, itulah tadi PAU. Nah, selanjutnya kita bahas ke konstan. Apa sih itu Bang konstan? Nah, konstan itu adalah variabel yang nilainya tidak bisa diubah setelah dibuat. Nah, biasanya digunakan untuk data yang tetap seperti nama aplikasi, versi, atau nilai matematika. Itu, teman. Contoh codingannya itu misalnya gini. Dia kita gunakan define. So, define. Kemudian di sini kita pakai welcome to my website gitu teman. Jadi penjelasannya itu define nama nilai untuk membuat sebuah yang konstan. Nah, tidak memakai tanda dolar. Mengapa? Karena nilainya permanen dan tidak bisa digantikan, teman-teman. Jadi dia sudah istilahnya dia independen lah. Lalu selanjutnya kita bahas tentang konstan yang bersifat global. Di sini misalnya kita gunakan up. Kita ganti aja. Ini up. Nama aplikasinya misalnya Timely. Terus kita buat function. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk penjelasannya itu konstan itu dapat diakses di mana saja, termasuk di dalam function tanpa global. Itu teman-teman, untuk konstan yang bersifat global. Nah, selanjutnya kita bahas tentang
if else elif. Nah, jadi ini mungkin yang paling familiar dan teman-teman sekalian. Nah, jadi dalam PHP itu if else dan juga else if itu digunakan untuk membuat logika percabangan, yaitu memilih kode mana yang harus dijalankan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, kondisi ini biasanya berupa operasi perbandingan seperti misalnya besar dari, kurang dari, sama dengan, kemudian tanda seru dan sebagainya. Nah, kita bahas dulu dari if. Nah, if ini digunakan ketika kita ingin menjalankan sebuah blok kode hanya jika kondisi itu bernilai true. Contoh codingannya itu seperti ini, teman-teman. Kita coding dulu. Dolar, eh, apa sih dulu, teman-teman? Aku coba nggak? Dolar X, if, dalam kurung, dolar besar 5, maka dia akan memberikan keterangan eh kok. Nah, kita outputnya, teman-teman. Nah, jadi sesuai karena dia bersifat true, maka dia akan memberikan keterangan tentang angka lebih besar dari 5. Nah, jadi dari segi penjelasan, PHP ini memeriksa apakah dolar X itu besar dari 5. Jika besar dari 5, jika memenuhi, maka dia akan memberikan keterangan angka lebih besar dari 5. Nah, karena benar, baris di dalam kurung itu akan dieksekusi. Nah, jika kondisi salah, PHP akan melewati blok ini tanpa menampilkan apapun. Nah, coba kita tes. Soalnya sih kita input 4, Ctrl S. Nah, jadi dia kosong. Seperti itu, teman-teman. Karena kita belum buat keterangan tentang kebalikannya gitu. Nah, kemudian kita bahas dulu juga else. Else ini digunakan ketika kondisi pada if tidak terpenuhi atau kebalikan dari if. Nah, dan kata lain, bagian else ini adalah jalan alternatif jika kondisi sebelumnya salah. Nah, contohnya itu kita buat kayak gini, teman-teman. Misalnya, ya tadi if besar dari 5. Ini. Di sini kita tinggal tambahkan else. Nah, tidak lebih besar dari 5. Karena kita inputnya angka 4, teman-teman. Coba kita inputnya 10. Nah, jadi itu bedanya, teman-teman. Kalau tadi misalnya kita gunakan if saja, kalau misalnya angkanya tidak memenuhi, maka dia akan kosong saja. Tapi dengan adanya else, dia akan memberikan keterangan. Nah, selanjutnya terakhir, kita bahas juga else save. Nah, else save ini dia gunakan untuk menambahkan kondisi tambahan. Digunakan ketika memiliki lebih dari dua kemungkinan awal. Nah, jadi contohnya kita agar lebih paham, kita langsung bahas ke contoh codingan saja biar lebih paham.
Nah, jadi output yang dihasilkan itu lebih besar dari 5, tetapi tidak lebih besar dari 10, karena kita inputnya tadi adalah angka 7, teman-teman. Sorry, kok keluar ya? Discord. Nah, kita outputnya dari 7. Kalau kita inputnya tadi, misalnya 4, apa yang terjadi? Nah, kalau kita input 4, maka outputnya dia akan menghasilkan 5 atau lebih kecil. Sedangkan kalau misalnya kita input 10 di sini, maka keterangan lebih besar dari 5 tetapi tidak lebih besar dari 10. Ini kita belum save deh. Oh, siap. Sudah benar. Sesuai dengan kondisi. Nah, jadi itu untuk LCX, teman-teman. Jadi, PHP itu mengecek kondisi dari atas ke bawah. Yaitu, pertama itu dolar X besar dengan 10, yaitu salah. Dan dolar X besar dari 5, itu benar. Karena kondisi LCF itu benar, maka baris di dalamnya itu dijalankan. Nah, setelah satu kondisi terpenuhi, PHP tidak akan mengecek kondisi lainnya juga. Nah, kapan kita akan melakukan LCF? Yaitu saat kita punya banyak kemungkinan. Nah, contohnya nyata, misalnya nilai siswa, kategori umur, dan juga harga tiket serta lainnya. Itulah tadi tentang penjelasan if else. Nah, selanjutnya kita bahas juga tentang switch. Ini terakhir nih, teman-teman. Jadi, teman-teman sekalian, switch itu digunakan untuk memeriksa banyak kemungkinan. Nah, nilai dari satu variabel tanpa perlu menulis banyak if else dan juga elif, else if. Nah, struktur ini sangat rapi dan juga lebih mudah dibaca jika kondisi yang dicek itu hanya berupa nilai tetap, bukan perbandingan seperti besar atau kurang. Nah, contoh kodenya itu kayak gini, teman-teman. Kita ini hapus dulu. Kita hapus.
Nah, coba kita lihat outputnya. Nah, jadi dia akan memberikan keterangan warna favoritmu itu merah. Kalau misalnya kita ini ubah, kita ke misalnya blue. Nah, warna lah, oh ya cocok. Kayak misalnya kita ubah ke warna green. Oh, di sini ada error teman-teman. Saya juga lupa jelaskan. Nah, jadi hal yang paling penting di sini adalah break. Kenapa break? Agar hasil outputnya itu dia satu-satu guys, tidak bersatuan. Jadi kayak gini. Ini gara-gara tidak ada break. Di sini kita kasihkan break. This echo. Ini penting sekali teman-teman. Agar hasilnya tidak bertabrakan. Jadi hasil yang akan keluar yaitu biru saja. Sama dan misalnya ketika kita ketik itu menjadi warna biru. Nah, dan jadi pada dasarnya switch itu untuk baca variabel yang ada pada dollar color sini. Ini kan variabel. Jadi fungsi fetch ini dia untuk baca ini nilai dari sebuah variabel, lalu mencocokkan isinya ke setiap case di bawahnya. Nah, selanjutnya itu case red atau di sini kita pakai kan blue. Nah, jadi jika variabel color itu dengan red, maka kode dalam case ini dijalankan karena color itu atau variabel color itu misalnya merah, maka hasil yang akan keluar adalah merah. Nah, kemudian di sini tadi yang sudah disebutkan yaitu break. Nah, break itu untuk menghentikan switch agar PHP tidak melanjutkan ke case berikutnya. Kayak tadi hasilnya itu bertabrakan. Nah, tanpa break, PHP akan menjalankan case berikutnya juga. Jadi dia satu kali gitu. Langsung ini tadi masuk, ini juga masuk. Nah, kemudian default. Nah, kita bahas default. Default ini dia jika tidak ada case, dia dijalankan jika tidak ada case yang contoh gitu. Soalnya dia itu istilahnya kayak else. Nah, jadi kapan harus kita pakai switch, yaitu kita akan gunakan switch itu ketika teman-teman membandingkan satu variabel dengan banyak nilai yang tetap. Contoh kasusnya itu kayak menu pilihan, hari dalam minggu, level user, dan juga warna status kategori. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, demikianlah video tutorial yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.